Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa setia TV Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali di Hikmah Ramadan di 3 Ramadan 1441 Hijriah pada hari ini. Rasa syukur yang luar biasa, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita hadirkan tentu saja sebagai rasa syukur yang luar biasa di tengah merebaknya pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan dan menjalankan ibadah puasa sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan tentu saja pemirsa di Hikmah Ramadan dengan tema hari ini yang luar biasa, kita Ramadan berkah, sucikan diri, ikhlaskan hati. Ini menjadi satu tagline yang wajib kita lakukan dan kita junjung, karena kita yakin bahwa dengan kita mensucikan hati kita dan juga mengikhlaskan diri kita, tentu saja Allah Subhanahu wa taala juga akan menerima semua amal ibadah yang sedang kita jalan di bulan puasa ini. Dan hari ini tentu saja kita akan mengangkat tema tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa. Dan nantinya kita akan juga ngobrol dan juga berbincang bersama dengan Ustadz yang sangat kita hormati ini. Assalamualaikum Ustadz Haji Ahmad Saleh Sakni LCMA. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasa lancar? Lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bulan puasa ini penuh dengan rahmat dan penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saja ya. Subhanallah. Nanti kita akan membahas tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa Ustadz, tapi sebelumnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan ini seorang polisi, ini Kori kita Bribda M. Hussein yang akan membacakan surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون
وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itulah pembacaan kalam ilahi yang telah dibacakan oleh qori kita dari ini Polda Sumatera Selatan Bribda M Hussein. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 23. Dan saatnya pemirsa kita akan memasuki tema kita tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ini Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakti LCMA yang akan membahas dan juga merinci ini seperti apa orang yang bertakwa menurut Islam ini Ustadz. Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahrin azim wa ayyadana fihi bi nasrin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah lazim kita hafal. Sudah sering kita baca terutama bulan suci Ramadan. Tema kita ini sangat penting karena ini di awal Ramadan tahun ini. Ibarat sebuah perjalanan, setiap penumpang itu harus tahu tujuan puasa ini untuk apa.
Kalau ada orang punya perusahaan, pasti dia punya rencana, tujuan yang akan dia capai. Nah, tujuan puasa kita ini, sebagaimana yang diungkap dalam Al-Quran tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun. Jadi tujuan penting kita dalam berpuasa adalah menggapai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih istimewa lagi kalau kita kupas, sesungguhnya tujuan takwa ini adalah inti dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dalam surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah menjelaskan tujuan ibadah itu untuk apa? Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan orang sebelummu, menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, supaya apa? Supaya kalian bertakwa kepadaku. Artinya apa? Seluruh tujuan dan rangkaian ibadah yang diperintahkan kepada kita, salah satu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah haji ada perintah untuk menyembelih hewan kurban. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan menerima dagingnya, darahnya dari sembelihan kalian itu yang secara zahirnya, tetapi sesungguhnya Allah akan menerima ketakwaan yang ada pada diri kalian. Ringkasnya, semua ibadah yang diperintahkan kepada kita adalah untuk mencapai ketakwaan. Inilah pentingnya kita harus mengetahui tujuan kenapa kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik Ustadz, nanti kita akan lanjutkan kembali Ustadz untuk tema kita ya. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Hikmah Ramadan, Ramadan Berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon di 311454 atau juga bisa melalui SMS di 08989356 962. Sekali lagi di 08989356 962. Anda bisa untuk bertanya ataupun juga mungkin menanyakan sebagaimana tema kita tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa bersama dengan Ustadz Soleh Sakni yang hadir pada sore hari ini. Nah Ustadz, ini definisi dari takwa sendiri nih Ustadz, bagaimana Ustadz? Secara bahasa, takwa ini diambil dari ittaqa, yattaqi, dan masdarnya adalah takwa. Maknanya adalah menjaga diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan atau yang mencelakakan. Nah, dalam Al-Quran digunakan istilah takwa. Kemudian ada juga waqa, yaqi, menjaga. Nah, secara istilah, makna dari takwa ini, kata para ulama, anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Engkau membuat batas, membuat perisai dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makna takwa itu kita menjaga diri kita, berhati-hati, berusaha menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebetulnya definisi takwa. Takwa. Jadi menjauhi segala larangannya dan juga mengikuti semua perintahnya. Betul. Nah di bulan Ramadan ini kan justru orang berlomba-lomba nih Ustadz untuk beribadah sebanyak-banyaknya dan juga menjauhi segala larangannya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang dimaksud ini yang seperti apa nih Ustadz? Yeah. Apakah mereka mengerjakan sholat 5 waktu secara tepat waktu, menjalankan puasa juga dengan khusyuk dan juga lain-lainnya? Apa adakah definisi secara khusus orang takwa menurut Islam sendiri? Para pakar menjelaskan bahwa takwa ini adalah integrasi dari 3 hal. Pertama iman, Islam, dan ihsan. Ketika ketiganya ini tergabung, maka akan muncullah takwa. Di mana takwa tadi adalah tujuan dari ibadah kita, cara hidup kita, dan seluruh amal ibadah harus sampai kepada ketakwaan.
Maka apabila sebuah ibadah tidak menyampaikan kita kepada natijah, kepada tujuan takwa, maka ibadah tersebut dianggap tidak benar atau harus diperbaiki lagi. Nah, dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, amal ibadah yang kita kerjakan, yang sunnah dianggap yang wajib. Yang satu wajib kita kerjakan sama dengan 70 kali lipat kita melaksanakan, luar biasa pahalanya. Maka memang kita didorong untuk melaksanakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, apa kaitan antara puasa dengan takwa? Ini pertanyaan besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Sama dengan takwa tadi, adalah perisai pembatas kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ibarat di sebelah ada api, di sini kita, maka kita harus membuat perisai. Nah, puasa ini adalah perisai kita dari api tersebut. Nah, perisai ini akan menyampaikan seseorang kepada ketakwaan. Maka takwa itu disebut juga menjaga diri, menghindarkan diri. Sebagai batasan diri. Sebagai batasan diri. Ketika seorang sahabat, Abu Hurairah ditanya oleh beberapa orang, "Ya Abu Hurairah, apa itu takwa? Apa yang engkau maksud dengan takwa itu?" Apa kata Abu Hurairah? "Apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri?" Orang tersebut mengatakan, "Iya." "Apa yang engkau kerjakan?" "Aku berusaha menghindarkan kakiku dari duri-duri tersebut." Itulah takwa, kata Abu Hurairah. Artinya apa? Orang yang berhati-hati, tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, berhati-hati dalam ucapan, dalam segala perbuatannya, inilah sebetulnya orang yang bertakwa. Selain dari ibadah tadi, ibadah wajib, ibadah mahdhah, ada sholat tarawih yang kita lakukan, sholat sunnahnya, kemudian baca Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya, ini amal ibadah yang baik. Tetapi lebih dari itu, takwa ini juga bukan sekedar takwa kepada Allah, tetapi juga takwa sosial. Yang kita masukkan ini takwa sosial, bahwa orang yang memiliki sifat-sifat takwa ini bisa bermanfaat kepada orang lain dan menjaga keburukan sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Secara garis besar seperti itu Seperti ya, itu secara garis besar. Jadi tidak terperuntuk untuk ibadah saja. Tidak hanya ibadah mahdhah saja. Baik, sebenarnya telepon sudah masuk ini. Siap. Pak Ustadz, kita angkat telepon terlebih dahulu. Hikmah Ramadan. Halo. Waalaikumsalam. Hikmah Ramadan. Iya, sucikan hati, ikhlaskan diri. Ikhlaskan diri. Dengan siapa ini Bapak? Pak Maman Air Batu Banyuasin. Pak Maman di Banyuasin ya Pak? Air batu. Iya Banyuasin. Iya, baik. Silakan Bapak ingin bertanya kepada Ustadz Soleh Sakni yang hadir di sore hari ini di Hikmah Ramadan, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mungkin di luar tema Ustaz ya. Iya, siap, insyaallah. Saya menanyakan kita nyambut kita harus gembira. Sedangkan ada orang yang tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, katanya baru kemarin habis puasa, sekarang aku udah puasa lagi katanya. Nah, sedangkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya kurang lebih, barang siapa yang gembira dengan menyambutnya datang bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasanya di neraka. Nah, bagaimana dengan orang tersebut tadi, Ustaz, yang tidak gembira dengan menyambut datangnya bulan Ramadan? Demikian pertanyaan saya, mohon diperjelaskan, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman. Ini mungkin agak sedikit melenceng dari tema, tapi masih ada keterkaitannya sepertinya. betul. Menyambut gembira tentang bulan Ramadan ini sendiri ya. Bagaimana ini Ustaz Soleh? Iya, menyambut bulan Ramadan dengan sukacita ini adalah tradisi dan anjuran Rasulullah SAW. Rasulullah setiap akhir bulan Sya'ban, beliau menjelaskan kepada para sahabat, sebentar lagi sahabatku akan datang bulan yang penuh berkah. Hadisnya panjang dijelaskan. Dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa bersukaria, senang datangnya bulan kebaikan ini adalah bagian dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Nah, ada 3 kategori orang ketika datangnya bulan Ramadan. Ada orang yang sakit hati, kemudian ada yang senang hatinya, ada yang kecil hati.
Kita insya Allah tergolong orang yang hati kita senang berbunga-bunga dengan datangnya bulan kasih sayang ini. Bagaimana tidak? Di dalamnya dilipatkan pahala, kebaikan-kebaikan Allah bukakan, maka sangat sayang kalau ada orang-orang yang merasa tersulitkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tidak ada yang mempersulit. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani hambanya kecuali sesuai kemampuannya. Maka kita sini sudah ditakdirkan mampu melaksanakan ibadah puasa. Mampu melaksanakan kewajiban ini. Maka kita ketika kita sudah beriman, maka perintahnya kan kepada ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman loh. Maka orang yang beriman ini ketika mendengarkan perintah, maka mereka sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati ya Allah. Otomatis fabidzalika falyafrahu, dengan demikian mereka harus bergembira atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak, ini bagian dari tausiah kita kepada sahabat saudara kita yang mungkin agak dongkol dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita sadarkan, ini bulan berkah loh, bulan bahagia loh. Kesempatan kita untuk yang mungkin kemarin ibadahnya sedikit, baca Qur'annya sedikit. Benar sekali. Saat inilah kesempatan kita untuk melipat gandakan kebaikan tersebut. Karena juga kita tidak ketahui bahwa umur kita apakah masih ada untuk Subhanallah, bertemu betul. lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Betul, Jadi betul. manfaatkanlah waktu yang ada untuk terus beribadah. Karena inilah bulan yang penuh rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ini bulan Ramadan membentuk manusia takwa, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan tahun ini penuh dengan banyak sekali cobaan, Ustadz. Iya, iya. Apalagi kita menghadapi pandemi COVID-19, ini virus corona ini, Ustadz. Betul. Ibadah juga agak sedikit bukan terhalang ya, tapi Iya, iya. dibatasi karena juga ini penyebarannya sangat berbahaya. Mungkin kita angkat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pertanyaan saya. Mungkin ini ada yang ingin bertanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Hikmah Ramadan? Hikmah Ramadan ilaskan hati kira-kira gitu. Sucikan diri, ikhlas. Sucikan Sucikan diri. hati, ikhlaskan diri. Ya sucikan hati, Ikhlaskan diri. Dengan siapa Bapak? Masya Allah. Sekarang ini Pak, Pak Roni di mana Pak Roni? di Palembang. Di Palembang. Silakan Pak Roni, ini kita temanya tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa nih, Pak Roni. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Sehat kalau Pak Ustaz ya. Ya, Minta alhamdulillah. kuping ini yang diangkat oleh Allah Pak Ustaz. Amin, 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 insyaallah. Begini Pak Ustaz. Ya. Ini kena kita nih sholat tarawihnya di rumah Pak Ustaz ya. Iya. Jadi aku ini nak nanyakan wirid-wiridan itu kan misalnya ya arhamarahimin kan. Ah, Nah sudah itu zikir sesudah sholat tarawih itu Pak Ustaz kan ada dibaca Iya. Allahumma inna afuun kari itu nah kan. Iya. Nah tolong jelaskan Pak Ustaz. Mungkin itu saja apa terdapat dengan tema apa tidak ini Pak Ustaz. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak Roni ya. Ini sebenarnya keterkaitan juga ini baru Ada keterkaitan. Faisal juga ingin tanyakan nih tentang Iya. bagaimana kita melakukan ibadah bulan suci Ramadan, bulan puasa ini karena kita pandemi COVID-19 ini sendiri. Mungkin silakan Iya. Ustadz, ini apa yang harus dilakukan nih? Iya. Jadi ibadah kita dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah, dan kita sami'na wa ata'na kepada yang memang berkompeten, Ya. yang tahu tentang penyakit ini. Kita tidak ada ilmunya, kita Ya. orang awam, ikut sajalah, itu yang lebih aman. Maka pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kita mengisi ibadah di rumah, terutama tadi sholat tarawih. Betul. Nah, sholat tarawih itu Bapak, sholat sunnah, dan itu sangat mudah, simple sekali untuk kita laksanakan. Tidak harus ada zikir setelah sholatnya. Bacaan-bacaan wirid yang dibaca selama ini adalah tambahan-tambahan kebaikan yang kalau kita bisa lakukan, kita kerjakan lebih bagus. Tapi kalau memang tidak hafal, karena selama ini kita bukan sebagai pembawa bacaan itu, bilalnya bukan. Ya. Maka kita baca yang kita bisa saja. Selesai sholat 2 rakaat, kita baca istighfar, baca tasbih misalnya, baca tahmid. Nah, ini adalah salah satu juga ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa Berarti taala. tidak mutlak ya Ustadz ya? Tidak harus kita Tidak baca harus, ya? wirid-wirid seperti itu. Iya. Memang ada bacaan doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'an. Ini dibaca oleh Siti Aisyah ketika beliau bertanya, kalau saya dapat malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang saya baca?
Ini kata Rasul, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu an. Jadi Bapak, apa yang bisa dibaca silakan. Yang penting di dalamnya ada zikir kepada Allah SWT. Yang bisa tasbih, yang bisa solawat, yang bisa istighfar, semuanya ini adalah kebaikan. Nah, kalau di masjid itu memang sudah diatur supaya seluruhnya tahu. Ya. Jadi tahu kapan berhentinya, kapan mulai lagi. Nah, tapi kalau kita sendiri di rumah dengan keluarga, ini bisa kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena ada orang yang nggak bisa sholat sendirian Ustadz, karena nggak hafal Al-Quran. Jadi ujungnya tidak sholat sama sekali. Tidak sholat, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Bahkan disunahkan juga, kalau tidak hafal, boleh baca yang kita bisa saja. Betul. Hafalnya Qul huwallahu ahad, dari rakaat pertama sampai akhir, baca itulah. Nggak ada masalah, bagus. Baik, itulah salah satu kemudahan sebenarnya yang diberikan ya dalam Islam. Baik, kita akan lanjutkan kembali Ustaz Soleh. Dan yang pasti pemirsa, kami akan menantikan telepon Anda di 311454 dan juga SMS Anda di 089893566962. Tapi kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Dalam rangka mengantisipasi pandemi COVID-19, program belajar dari rumah hadir untuk memberi ruang kepada seluruh peserta didik yang tidak memiliki internet, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, agar tetap dapat belajar dengan maksimal. Dampingi putra-putri Anda dengan penuh gembira bersama tayangan edukatif. Belajar dari rumah, Senin sampai Jumat, PAUD pukul 8 waktu Indonesia Barat, SD pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, SMP pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, SMA pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pengasuhan dan Pendidikan Anak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Wabah virus corona telah menjangkau lebih dari 70 negara termasuk Indonesia. Corona adalah sejenis virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia, serta menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Virus corona berasal dari hewan yang melompat ke manusia, lalu terjadi penularan virus antar manusia melalui percikan ludah dan ingus saat seseorang batuk atau bersin. Bisa juga melalui perantara seperti gagang pintu atau pegangan tangga. Sejauh ini, virus corona baru ini memiliki tingkat kematian sekitar 2%, jauh lebih rendah dari SARS yang sekitar 10% dan MERS yang sekitar 35%. Indonesia telah mempersiapkan diri menghadapi wabah global virus corona ini. Semua bandara dan pelabuhan telah dilengkapi dengan thermal scanner. Di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah menyiapkan lebih dari 132 rumah sakit dengan fasilitas sesuai standar internasional. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, Ramadan Berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Dan pemirsa, kita masih mengangkat tema tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa, ini bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LC
MA yang tentu saja sudah hadir di Hikmah Ramadan TVRI Sumatera Selatan. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan untuk line telepon 311454 ataupun juga bisa melalui SMS di 089893566962. Silakan untuk menanyakan tentang tema yang sedang kita bahas. Ini Ustadz, kita masih dengan pertanyaan saya tentang COVID-19 ataupun juga virus corona ini sendiri Ustadz. Ini kan ibadah kita juga agak sedikit mungkin dibatasi karena juga tidak adanya untuk berkumpul secara bersama-sama dengan masyarakat yang lain, terus juga adanya pelarangan pemerintah juga tentang mudik dan lain-lain. Ini bagaimanakah? Apakah ibadah kita juga di bulan suci Ramadan ini akan menjadi terbataskah atau justru ini menjadi satu berkah yang harus kita syukuri terhadap COVID-19 ini sendiri? Ustaz, silakan Ustaz. Baik. Ini musibah. Musibah ini membutuhkan kesabaran, keikhlasan kita semuanya. Yang mungkin selama ini kita beribadah termotivasi karena lihat teman ke masjid, kita ikut ke masjid. Yang selama ini kita rame-rame berjamaah, akhirnya yang tadi tidak semangat jadi semangat. Nah sekarang ini memang betul-betul ujian untuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Ayo, selama ini kalian rame-rame, sekarang bisa nggak kamu ibadah dalam kesendirian, dengan keluarga sendiri. Nah ini cobaan dan ujian bagi kita. Dan berkahnya juga itu bisa berkumpul bersama dengan keluarga secara terus-menerus nih. Terus-menerus. Dan juga rasa syukurnya ini juga bisa kita lihat juga ini waktu yang kita dapatkan juga lebih banyak nih ya Ustadz. Lebih banyak. Betul, jadi mungkin yang harus dirubah cara pandang, paradigma seseorang melihat sebuah masalah. Kalau kita lihat sisi positifnya, maka insya Allah seluruh energi yang ada dalam diri kita upayakan untuk membuat sesuatu yang positif. Tapi kalau yang kita lihat sisi negatifnya saja, maka segala alasan kita buat sehingga kita malas dalam beribadah. Jadi kita bersama-sama ini saling nasihati. Kalau sendiri ini kadang-kadang memang malasnya luar biasa. Nah disinilah cara pandang kita terhadap musibah ini harus positif ya. Mungkin ini salah satu Allah menguji ujian yang sebenar-benarnya sehingga kita tetap harus istiqomah dalam ibadah ini. Ini ada sebagai juga mungkin masyarakat yang di dalam hatinya juga ini saya ingin beribadah nih Ustadz dengan khusyuk, dengan tawadu dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya faktor ekonomi di keluarga juga ini sangat susah sekali. Bagaimana saya ingin beribadah dengan khusyuk, tapi sedangkan ini keluarga butuh makan, ekonomi semakin menipis. Ini bagaimana ini Ustaz? Kaitannya dengan tema kita ini, dengan ketakwaan ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mewasiatkan kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dimanapun engkau berada. Kapanpun dalam kondisi lapang, kondisi senang, kondisi sulit, kondisi terbatas. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, di tempat umum kah, di tempat tertutup kah, sendirian kah, atau rame-rame kah. Maka ketika kita sudah tertanam sifat ingin setiap hari meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian apapun, kesulitan ekonomi tidak akan merusak ibadah total kita kepada Allah SWT. Nah ini yang harus kita giring terus. Disinilah butuhnya kita saling nasihat-menasehati. Kalau sendiri kita berjuang kadang-kadang cepat kalah. Tapi kalau kita mendengarkan nasihat, ajaran dari guru-guru kita, dari teman kita, ini akan memotivasi kita kembali untuk dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah keterbatasan yang ada ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah. Nah, poinnya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan yang kalian miliki. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Terputus, mungkin dicoba kembali untuk line telepon kita 311454 untuk Anda yang bergabung bersama kami di Hikmah Ramadan, Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri ya. Silakan 311454. Nah Ustadz, ini kan ada beberapa mungkin masyarakat di Palembang ataupun juga di luar Palembang juga, ini kan masjid kan ada beberapa yang tutup sama sekali, ada yang masih buka. Ini bagaimana ini Ustadz untuk ibadah ini sendiri? Ini mungkin kan ada yang berpendapat bahwa ya COVID-19 ya udahlah gitu loh. Itu biarkanlah menjadi
beban ataupun juga masalah tersendiri bagi sebagian orang. Ada yang ini menjadi satu beban ataupun juga masalah bagi diri kita maupun juga seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19 ini sendiri. Ini bagaimana? Apakah kita menyikapinya secara global saja, ikut anjuran dari pemerintah untuk tetap ibadah di rumah, atau misalnya ada kesempatan, misalnya ada masjid yang buka, kita tetap sholat di masjid, atau bagaimana ini Ustadz? Ya. Kita mengikuti anjuran resmi dari Ya. para ulama-ulama MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa dalam kondisi saat ini dikategorikan sedang wabah. Dan kita tidak boleh berpartisipasi menularkan, disengaja ataupun tidak disengaja. Karena itu lebih utamanya dan tidak mengurangi nilai ibadah kita. Yang selama ini setiap Ramadan kita sholat tarawih, sekarang karena kita dalam kondisi wabah sholat di rumah, maka pahala sholat tarawih di masjid kita sudah dapat sebetulnya. Nah, ini yang harus difahami oleh masyarakat. Tapi lebih dari itu, kita sebagai ulama tidak bisa memaksakan loh pendapat kita kepada masyarakat. Sekedar menghimbau. Dan masing-masing kita bertanggung jawab kepada Allah SWT, kemudian kepada masyarakat kita, tetangga, keluarga kita. Jangan-jangan kalau saya yang keluar, saya menularkan. Dari sisi ini, ketakwaan seseorang dipertanyakan. Ketakwaan kita sejauh mana? Karena takwa itu bukan hanya kepada Allah, tetapi menjaga keharmonisan. Dalam Al-Quran, Allah ingatkan, fattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwa kepada Allah itu dilihat dari bagaimana silaturahim kalian kepada orang lain, menjaga kebaikan orang lain, kemuliaan orang lain, bahkan menjaga kesehatan orang lain. Ini bagian dari bentuk ketakwaan seseorang. Dan itu juga bernilai pahala yang besar sekali ya. Otomatis bernilai pahala. Maka memang di sini silakan masing-masing kita sudah diberikan pemahaman oleh ulama, oleh umarok kita. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing, mana yang lebih ikhlas kita terima. Jadi kita cuma mengajak untuk mengikuti ya. Mengajak. Kita tidak ada cara untuk memaksakan. Betul. Tapi kita harus pahamkan, sesungguhnya ini kita tidak dicap meninggalkan masjid, tidak. Ini dalam kondisi wabah ya, darurat, untuk supaya kita juga terbebas dari wabah COVID ini sendiri ya. Betul. Kita angkat kembali telepon kita. Halo, Hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Iya. Hikmah Ramadan dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Arad. Pak Arad di mana Pak Arad? Di Banjarmasin, Muara Suja. Ya, silakan Pak Arad, apa yang ingin ditanyakan sama Ustadz Soleh ini? Langsung saja. Oh iya Pak, mau menanyakan, kalau kita puasa di bulan Ramadan, kita beribadah di bulan Ramadan, dosa apa yang masih belum diampuni Pak? Itu saja? Iya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak. Dosa apa saja yang tidak diampuni ini Ustadz? Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Dosa yang mana ini Ustadz yang tidak diampuni oleh Allah? Karena menurut saya ini semua dosa insya Allah Allah akan mengampuni. Betul, memang dalam Al-Quran Allah menjelaskan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Nah, tinggal permasalahannya cara bertaubatnya, cara minta maafnya itu berbeda-beda. Kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan kita bermunajat, istighfar kepada Allah, maka dosa kita akan habis. Insya Allah Allah akan ampuni, karena Allah sudah berjanji. Sebesar apapun, kecuali kesyirikan. Kalau kamu syirik, tidak akan diampuni. Tetapi di lain syirik itu, selain dari syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Nah, sedangkan dosa kita kepada orang lain, kepada sesama makhluk ini baru bisa termaafkan kalau kita minta maaf. Betul. Ya, minta ridho atas kesalahan kita tersebut. Karena ini akan menjadi hutang nanti di akhirat. Walaupun ibadah kita banyak, tapi omongan kita menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, seluruh ibadah kita nanti di akhirat akan dikasihkan kepada orang yang terzolimi ini. Karena itu, jadi dosa kepada Allah dengan
ibadah kepadanya, dosa kepada manusia dengan minta maaf, minta ikhlaskan, minta ridhokan, seperti itu. Nah, untuk sedekah sendiri ini kan bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang-orang berlomba-lomba juga untuk bersedekah, berbagi rezeki, apalagi juga di wabah Covid-19 ini juga banyak sekali orang yang membutuhkan sekali uluran tangan dan juga sedikit rezeki dari orang-orang yang mungkin berlebih ya. Iya, Ustadz, betul, ini betul. tapi di Palembang sendiri sudah banyak sekali muncul ini yang maaf ya Ustadz, di pinggir jalan sudah kayaknya dijadikan ladang untuk pencarian nih Ustadz, untuk menunggu sekali ditaruh gerobak, pura-puranya duduk sambil bawa kayak keruntungan kayak gitu Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Apakah sedekahnya juga ini percumakah atau bagaimana Ustadz bersedekah? Pertama begini, anjuran untuk sedekah itu salah satu dari tanda seorang yang bertakwa. Orang yang rajin sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bertakwa itu senantiasa bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan lapang itu tanggal mudo, duit banyak juga sedekahnya. Wasarra dalam keadaan sulit tetap mengeluarkan walaupun mungkin sedikit yang dikeluarkan, menyesuaikan dengan kondisi. Nah, terkait dengan tadi ya, saya kira ini kasuistik, tidak seluruhnya. Maka Islam juga mengajarkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama dari tangan yang di bawah. Bahkan dalam sebuah riwayat lain yang sangat tegas, Rasulullah SAW mengingatkan, orang yang meminta-minta kepada manusia tidak akan pernah Allah kayakan mereka. Tidak pernah Allah berikan kekayaan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada manusia. Kecuali orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Meminta itu boleh. Pertama, orang yang betul-betul membutuhkan. Yang kedua, orang yang punya tanggungan, ngurus anak yatim boleh meminta. Ya. Kemudian orang yang terkena musibah kebakaran kah, kebanjiran kah, sehingga tidak memiliki harta lagi, ini boleh meminta. Tetapi dengan catatan, kata Rasul, sesuai dengan kebutuhannya yang primer saja. Nah, tapi kalau sudah menjadi sebuah tradisi pencaharian, ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita juga harus lihat-lihat juga. Nah, kalau memang orang yang membutuhkan, ayo kita kasihkan. Tetapi kalau memang ini kebiasaan yang buruk, kita takutnya kita mengajari mereka untuk terus berbuat yang buruk tersebut. Saya kira benar demikian. sekali. Baik. Kami akan kembali lagi tentu saja Ustadz Soleh, terima kasih, dan yang pasti Hikmah Ramadan akan kembali menemani Anda pemirsa. Silakan untuk bertanya seputar tema kita bulan Ramadan membentuk manusia takwa setelah jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Dan tentu saja kita masih mengangkat tema tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa bersama dengan Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA yang sudah hadir di studio kita TVRI Sumatera Selatan. Dan Anda juga kami nantikan telepon Anda di 311454. Silakan untuk bergabung bersama kami untuk menanyakan seputar pembahasan kita pada sore hari ini. Nah Ustadz, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa baik. Sepertinya kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat sore Hikmah Ramadan. Ya, sore Pak. Hikmah Ramadan. Ramadan berkah. Sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Oke, dengan siapa Mbak? Dari Mbak Desmi di Bukit Lama, Pak. Di Bukit Lama, silakan Mbak. Ini kita tentang bulan Ramadan membentuk manusia takwa. Tema kita, silakan untuk bertanya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Ustaz, kan sekarang ada juga orang yang masih bersemangat sholat berjamaah di masjid dengan menjaga jarak 1 meter. Apakah itu sah Pak Ustaz? Yang kedua, ini pulsanya mungkin ini Ustaz. Mungkin jaga jarak nih, physical distancing. Ini bagaimana Ustaz? Apakah sah atau tidak? Ya, baik. Dalam sebuah riwayat memang dijelaskan suatu ketika ada sahabat yang merenggangkan sholatnya karena kepanasan. Itu diperbolehkan, tapi dalam kondisi seperti itu. Nah, ijtihad para ulama memang tidak bisa disamakan. Ada yang memperbolehkan, ada yang mengatakan kalau memang takut mendingan tidak usah ke masjid. Karena perintahnya berlarilah dari wabah itu seperti kalian berlari dari singa. Kalau semeter masih kena tangkap singa. Karena itu kata para ulama, seperti yang kita kutip misalnya
Dai muda Adi Hidayat, Ustadz Somad misalnya, menganjurkan lebih baik tidak usah sholat di masjid dalam kondisi seperti itu. Sholatlah di rumah. 1 meter itu belum tentu aman. Percikan bersin kita itu kata kedokteran bisa sampai 5 meter loh. Itu jauhnya itu. Jadi karena itu lebih bagus sholat di rumah saja. Tapi memang ada sebagian pendapat seperti Daud Az-Zahiri mengatakan ini diperbolehkan dalam kondisi kepanasan. Nah, dikaitkan dengan wabah, maka ulama memperbolehkan juga sholatnya berjarak 1 meter tadi. Tapi pertanyaannya, di mana ada masjid yang bisa menampung 100 orang dalam satu masjid? Dikalikan 1 meter setiap orang, maka itu tidak akan mungkin. Akan mempersulit. Dan agama kita ini mudah. Ad-din yusrun. Agama itu mudah, tetapi jangan dipermudah. Jadi ketika ada kemudahan, maka kita ambillah kemudahan tersebut. Saya kira demikian. Jadi Mbak silakan untuk mungkin sholat di rumah saja ya, Iya, Ustadz ya. Itu lebih aman, dan kalaupun memang terpaksa memang harus sholat di masjid, ya mungkin seperti Ustadz katakan ya mungkin diperbolehkan karena memang ini wabah yang saat ini sedang kita alami, yaitu COVID-19, virus corona yang tentu saja kita harus lawan ya. Dan tentu saja ini masih membahas tentang takwa sendiri, ini ciri-ciri yang jelas ya. Baik, saya akan membawakan ciri orang yang bertakwa dari Imam Hasan Al-Basri. Kata dia, yang pertama, man radhiya bil qada. Orang yang ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan kita lahir di Indonesia, lahir di sini, ridho kita. Nah, itu kaitannya ada orang takwa. Yang kedua, wasabaru 'alal bala. Sabar terhadap ujian dan musibah. Ini termasuk nih corona ini, kalau kita tidak sabar, maka kita dikategorikan orang yang dilaknat Allah. Tapi kalau kita sabar, dikategorikan orang yang bertakwa. Melihat kita ini, ya, melihat sabar atau tidak kita ini, melihat dari mana? Ketika kita menyikapi masalah ini. Ada anjuran, maka kita harus ikhlas sabar mengikuti anjuran-anjuran tersebut. Kemudian yang ketiga, ciri orang bertakwa adalah mereka yang melaksanakan janji yang sudah disebutkan. Janji yang seperti apa itu, Ustaz? Janji apa saja kepada teman, kepada saudara, kepada anak, kepada keluarga. Kalau kita sudah punya janji, wal mufuna bi'adhim. Mereka melaksanakan janji yang mereka sebutkan tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang lain juga, salah satu tanda dari orang yang bertakwa, mereka yang senantiasa as-sabiq ilal khairat, senantiasa berusaha mencari yang terbaik, ya, pastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini kategori orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu sebagaimana kita jelaskan di awal adalah mereka yang memang berusaha mengumpulkan 3 hal ini. Imannya ada, Islamnya ada, ihsannya ada. Kalau ini sudah terkumpul, maka disinilah seseorang disebut nama muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang, sejauh mana puasa yang sudah 3 hari yang kita laksanakan ini menyampaikan kita kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan besar yang setiap sore harus kita tanyain. Baik, kita angkat terlebih dahulu sebelum Ustadz memaparkan kembali. Assalamualaikum, hikmah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Sucikan hati, ikhlaskan diri. ikhlaskan diri ya Pak. Ya, dengan siapa Bapak? Dari Pak Amin ini Sembawa Banyasin. Baik, silakan Pak Amin, yang ingin ditanyakan sama Ustadz Soleh, silakan. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Yang perlu saya tanyakan nih, ya sekarang ini anjuran dari pemerintah itu memang ya kita sebagai umat muslim itu kadang-kadang kita merasa berlebihan Pak. Nah, karena bagi masyarakat dan jamaah yang di luar dari pinggiran kota di Sembilan Wah ini, kayaknya orang itu bukan mati kena corona tapi mati ketakutan Pak. Untuk itu kami masih melayani Pak untuk sholat di masjid, karena kita ya masih pakai jarak dan sesuai kapasitas masjid kami. Nah,
Kami mengharapkan kepada bapak-bapak pemerintah, karena di musim COVID-19 ini tentunya kan ada jenis untuk melindungi. Cobalah kira di masjid itu tolong dibantu sebagian desinfektan untuk keamanan kita, untuk jamaah kita. Kalau pemerintah jangan melarang saja, mengimbaukan saja, tapi berilah sejenis bantuan untuk pengamanan kesehatan di masjid, desinfektan dan lain sebagainya, untuk melindungi diri kita dari melindungi para jamaah kita. Nah, yang kedua, musim sekarang ini banyak pemuda dan pemudi. Hukumnya orang bertato itu gimana, Pak? Karena sekarang sedang belum marah, tak tahu tua, kadang-kadang udah dewasa, udah tua masih bertato. Nah, itu hukumnya bagaimana menurut agama Islam? Tolong dijelaskan, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin di Sembawa Banyu Asin. Ini bagaimana Pak Ustadz Soleh? Ya, yang poin pertama, saya kira kalau dari ulama sudah jelas kajian fikihnya, ini mungkin dipertanyakan kepada pemerintah bagaimana solusinya, dan ini saya kira terkembali kepada pemerintah. Dari sisi kajian fikih, ilmu agama itu sudah clear, boleh kita tidak sholat di masjid dalam kondisi seperti ini. Pertanyaan yang kedua mengenai budaya tato. Ini budaya bukan budaya orang Islam. Bukan budaya orang yang beriman. Betul. Karena itu hukumnya dijelaskan oleh para ulama, ini merubah ciptaan Allah. Yang sudah bagus-bagus dibuat tato. Ya, yang sudah ganteng-ganteng ditaruh tato. Nah, ini merusak. Karena itu kita sebagai ulama, tetua masyarakat, mengingatkan kepada mereka, cari hal yang lebih positif lagi dibanding kegiatan seperti ini. Ini biasanya anak-anak yang kosong. Kosong itu apa? Tidak ada kegiatan, kemudian tidak ada panutan. Yang terlihat itu sepertinya bagus, akhirnya diikuti. Nah, ini PR juga bagi kita, para ulama, para tuan guru, ya, para pemuka agama masyarakat, untuk mengingatkan masyarakat seperti itu. Ya, bukan menjadi budaya, tapi ini justru kita harus memfilter budaya dari luar. Sebenarnya itu kebiasaan dari luar, ya, dan ini juga bukan menjadi satu budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ataupun juga orang Islam juga melarang sekali tato, ya, itu Ustadz, ya. Nah, Ustadz, melihat bahwa orang yang takwa ini pasti mempunyai tempat yang khusus, ditempatkan oleh Allah adalah tempat yang terbaik yang dijanjikan Allah. Ini bagaimana Ustadz? Apakah di bulan suci Ramadan ini kita mengejar itu semua? Apakah ini menjadi satu keriaan sendiri nih Ustadz? Jadi kalau seandainya orang bilang, ini bulan suci Ramadan, kamu sholatnya rajin sekali di bulan Ramadan, sedangkan di bulan biasa kamu biasa saja. Ini bagaimana Ustadz? Nah, ini kaitannya puasa dengan takwa. Puasa menyampaikan seseorang kepada pribadi yang bertakwa. Karena Imam Al-Qurtubi menjelaskan ada dua hal, ya. Pertama, ibadah puasa ini ibadah yang tidak sama dengan ibadah lain, yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, ibadah puasa ini ibadah yang mengekang hawa nafsu, berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang mudah terkontaminasi dengan hawa nafsu. Maka orang yang berpuasa secara hakiki yang baik, maka dia tidak akan muncul sifat riaknya, sifat ujubnya, sifat pamernya. Ya, kenapa? Karena tadi yang tahu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah poinnya kenapa puasa itu takwa. Betul hasilnya. Sekali. Jadi hubungannya sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Nah, sehingga kita tidak boleh, ya, merusak makna puasa dan makna takwa ini dengan berujub, ya. Tetapi begini, permasalahannya itu cara pandang orang melihat ujub atau tidaknya itu dari mana? Baik. Karena ada orang yang bersodako diiklankan untuk laporan, harus ada. Tapi ada memang yang dari hatinya memang mau diiklankan. Nah, di sini permasalahannya hati. Ujub tidaknya rahasia Anda dengan Allah SWT. Kadang-kadang bagi kita kayaknya tidak ria, sesungguhnya di hatinya ria. Dan sebaliknya. Jadi permasalahan hal ini adalah takwal qulub, ketakwaan hati seseorang. Karena dalam sebuah hadis kata Rasul, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasul mengatakan ketakwaan itu ada di dalam dada.
ada dalam sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih Ustadz Soleh. Ini sudah kesimpulan sudah bisa kita telaah bahwa dari hati ya Ustadz ya, intinya dari hati Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan meridhoi semua langkah kita. Baik, terima kasih pemirsa, sudah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih Ustadz sudah hadir dan memberikan sedikit tausiah dan juga pencerahan ya kepada kita semua yang hadir di sini dan juga di rumah juga menyaksikan di Hikmah Ramadan ya, Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri, dan semoga amal ibadah kita semakin dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah Covid-19 ini juga tidak menjadi satu batasan. Semoga insya Allah kita akan mencapai hari yang dinanti, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang tentu saja kita nantikan bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan, Ramadan berkah, sucikan hati, ikhlaskan diri. Sampai jumpa.